Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel Solehan Cahyo Utomo, channel yang banyak menginspirasi banyak orang. Ya, kali ini adalah suasana menjelang sholat Idul Fitri di halaman dimana sholat Idul Fitri ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena dengan selesainya sholat ini maka kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu Lebaran. Ya, sebagaimana Ustadz yang telah memberikan tausiah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu awrithumuha bima kuntum ta'malun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang menjadikan kita berada di hari ini, hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar, kita dapat menjalankan ibadah Syam Ramadan, ibadah puasa sebulan penuh. Kali ini kita berada pada awal Syawal 1445 Hijriah. Salat salam semoga terus dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, kekasih sang penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dari yang maha pengampun, dan pembuka tabir kepalsuan kaum durhaka. Demikian pula semoga rahmat terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabat sekalian. Hadirin rahimakumullah, tiada terasa umur kita telah bertambah. Umur manusia selalu berkurang jatah hidupnya seiring dengan bertambahnya jumlah angka waktu kita hidup. Umur di dunia ini adalah menentukan kejadian umur kita di akhirat nanti. Dalam kesempatan khutbah kali ini, kami mencoba berangkat dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmaru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang bisa melewatinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah ketika berumur 25 tahun. Diangkat menjadi nabi berumur 40 tahun. Hidup sendiri tanpa istri umur 50 tahun. Nikah lagi berusia 51 tahun dan meninggal beliau pada usia 63 tahun. Umur Nabi, umur Abu Bakar, Umar dan Ali semua sama, yakni 63 tahun. Yang berbeda adalah umur Utsman bin Affan 82 tahun dan umur Ibunda Aisyah 80 tahun. Subhanallah, maha benar Allah yang mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hak. Beliau sendiri yang mengatakan dan beliau sendiri yang mengalami, yakni umur umatnya sekitar 63 tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, merenungi tentang umur dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa malaikat maut senantiasa menyeru pada manusia untuk mengingat umurnya masing-masing, sebab bertambahnya umur adalah tanda semakin dekatnya kepada ajal. Fama min yaumin tatlu fihi syamsun wa la taghrubu illa wa malakul mauti yunadi, ya abna al-arba'in, hadha waqtu ahli zat, adhanukum hadiratun wa'wa'ukum qawwiyatun syadidun, ya abdal khamsin qaddanal ahdu wal hisab, ya abnas sini wa ya abnas sitin nasitumul uqubah wa khafaltum an raddal jawab fama lakum min nasir. Selama matahari terbit dan terbenam, maka malaikat maut berseru, wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, ini saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Persiapkan untuk akhiratmu. Wahai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, waktu menunai telah dekat, waktu kematian telah dekat. Wahai orang-orang yang berumur 60 tahun, engkau telah lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan panggilan, maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolongmu. Jika dilihat dari kebiasaan orang Jawa, masa muslimin rahimakumullah, ada yang disebut dengan sarwa cosok kiroto boso, dikatakan umur seket iku dan cekat-cekat, umur swita iku siap-siap diidak-idak, umur 70 akeh-akeh hono ngentekno eluh marang Allah Subhanahu wa taala. Lantas masa muslimin, bolehkah kita meminta umur panjang kepada Allah? Inilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arab Badui bertanya kepada beliau, siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang paling baik adalah yang panjang umurnya
dan baik pula amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, oleh karena itu rajinlah kita berdoa, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik fi ma a'taitani wasil hayati ala ta'atik wahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena hakikat dari umur adalah waktu yang mendatangkan pahala, atau sebaliknya, umur itu kita habiskan untuk menumpuk dosa. Bagi orang yang memiliki karya yang hasanah, yang baik ketika masih hidup, maka ketika mati hasil karya tersebut tetap mengalir pahalanya, karena sungguhnya karya itu tidak terbatas kecuali yaumul kiamah. Itulah selaras dengan pepatah kata mutiara, harimau mati meninggalkan gelang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan karya dan amal mereka. Ahmad Syauqi, penyair Mesir, mengatakan, farfa' li nafsika ba'da mautika dzikraha wa dzakir bil insani umrus tsani. Peliharalah sebutan dirimu dan kelak akan dikenang orang darimu, karena kenangan atas kehidupanmu yang dulu itulah umur yang kedua bagi manusia. Apakah kenangan itu baik ataukah kenangan itu buruk? Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati, kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Quran Surat Yasin ayat 12. Itulah umur yang kedua, mereka hidup dengan karyanya meskipun jasadnya telah dikubur di dalam tanah. Semakin panjang usia amal kita, semakin panjang pula masa untuk mendapatkan pahala. Komentar Ibnu Mubarak ketika membaca karya pendahulu, beliau membayangkan seolah-olah sedang duduk bersama mereka. Karena itulah para ulama memahami bahwa ketika mereka membaca karya pendahulunya, Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, inni adhabu fajlisu ma'as sahabati wat tabi'in unzuru aqra'u fi kutubihim wa atharihim. Saya sedang duduk bersama para sahabat dan tabi'in dan melihat dan membaca karya mereka dan kitab-kitab mereka, walaupun sebenarnya mereka telah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karya baiknya terus dibaca orang. Seiring itu pahala terus mengalir kepada mereka. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari hidup antara 194 tahun sampai 256 Hijriah. Usianya Imam Bukhari hanya 60 tahun, tetapi usia kitabnya sampai hari ini masih menjadi kajian di seantero dunia ini. Berarti pahala beliau terus mengalir. Kitab hadis Imam Muslim, Sahih Muslim, berada di tingkat di bawah Sahih Bukhari. Penyusunnya adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi, dikenal sebagai Imam Muslim. Pada usia 15 tahun ia mulai intensif mempelajari hadis. Lahir 206 Hijriah, wafat 261 Hijriah di Naisabur. Umur fisik beliau hanya 55 tahun, tetapi karya beliau sampai hari ini masih dipelajari. Fathul Bari, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Bulughul Maram,
walaupun pengarangnya telah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, tetapi karya-karya beliau masih dipelajari. Seiring dengan mempelajari itu, ma'asyiral muslimin, pahala terus mengalir kepada beliau-beliau pengarangnya. Inilah umur kedua yang membawa hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita membuat karya yang walaupun kita telah meninggal, tetapi pahala terus mengalir kepada kita. Boleh usia ada keterbatasan, yang tadi kami sampaikan bahwa usia umatnya Nabi Muhammad SAW berkisar antara 60 sampai 70 dan sedikit yang berada di atas 70. Maka menyimak sebuah hadis, idza matal insanu in qad amalu illa min thalathatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa bih wa waladin salihin yad'u lah, rawahu Muslim. Jika seseorang meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Ketika beliau hidup, sedekah jariahnya, kemudian memiliki ilmu yang manfaat, dan meninggalkan anak-anak yang soleh. Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita memiliki 3 perkara itu, sedekah kita tidak pernah putus, walaupun nanti mati, maka pahala terus mengalir kepada kita. Kita punya ilmu, kita tularkan ilmu itu, dan kemudian orang itu mengamalkan ilmu itu, kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang lain yang mereka tahu karena kita beritahu. Dan yang ketiga, alangkah nikmatnya ketika kita punya keturunan, punya anak-anak kita adalah anak yang soleh. Setiap kali selesai sholat, baik itu wajib maupun sunnah, umpatkan berdoa untuk kita, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alangkah nikmatnya ma'asyiral muslimin jika kita memiliki amal dan pahalanya tidak terputus walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, bil hikmati Ramadan, dengan mengambil hikmah Ramadan, kita moga-moga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan, kepasrahan kepada Allah adalah modal untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Akhirnya, marilah kita mengambil hikmah dari kegiatan Ramadan itu. Tentu falsafah yang kita pakai adalah hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan lusa harus lebih baik dari hari ini. Kalau itu dapat kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa ahsin dhata bainina wahdina sublas salam wa najina min adh-dhulumati an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muskinina biha 'alaika qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan.
Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Amin. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal minna wa minkum, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.